Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dan rekan saya Muslimah. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang one sample test, uji homogenitas dan uji normalitas. Nanti rekan saya akan menjadi operator yang akan mengikuti jalannya paparan saya. Baik, kepada Kak Muslimah silakan duduk di sini sebagai operator. Kita akan menguji one sample test, uji asumsi. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data produktivitas kerja berdistribusi normal atau tidak. Karena analisis yang digunakan adalah uji parametrik one sample test, maka data harus memenuhi asumsi normalitas terlebih dahulu. Terus kita lanjut data yang dianalisis. Yang pertama, produktivitas kerja X1, karena kita itu menggunakan one sample satu uji. Terus data produktivitas kerja unit per jamnya itu sebanyak ada 19 responden. Terus uji hipotesisnya, HO2 data produktivitas kerja berdistribusi normal, sedangkan HA data produktivitasnya kerja tidak berdistribusi normal. Ketika pengambilan keputusan ini sesuai yang di depan, jika nilai shift 0,05 maka HO-nya itu diterima, terus bisa disebut datanya itu data normal. Sedangkan jika nilai shift kurang dari 0,5 maka HA-nya tidak ditolak, terus datanya itu tidak normal. Kita lanjut dengan tutorial untuk pengajian data. Yang pertama itu kita salin data yang mau diuji, kita salin ke aplikasi SPSS. Habis itu kita tekan analisis, habis itu kita cari namanya yang compremes. Habis itu kita cari lagi di on sample test. Habis selesai, setelah itu kita ke menu ini, data view, kita itu masukkan X1 bawah. Di sini tidak ada ya. Kita tuh karena saya tidak menimbulkan tata caranya. Sebenarnya kita tuh masukkan ke view, habis itu di sini tulis X1. Habis itu di sini ada label. Label itu seperti judul, misalnya judul kita itu tentang produktivitas kerja unit per jam. Di sini kita tekan tulis. Habis itu setelah namanya udah selesai, kita masuk ke variable view. Habis itu datanya kita salin. Setelah diuji semua, kita tekan ini. Sebenarnya ini ada di sini. Habis itu kita klik ini panah. Habis itu pindah ke sini. Habis itu kita tekan test file itu yang mau diuji datanya, karena ibu tuh meminta 36 uji apakah produktivitas atau tidaknya. Kita klik ke sini, tekan 36. Habis itu ke Simon. Habis itu klik OK. Habis itu akan timbul hasilnya di sini. Terus kesimpulannya, bagian di atas menampilkan hasil uji beda rata-rata satu sampel. Hasil uji itu ditemukan bahwa nilai
T sebesar 1,489 dengan sig 2 Taylor 0,154. Oleh karena itu hipotesisnya ada satu arah, maka nilai sig 2 arah tersebut dibagi 2 sehingga ditemukan nilai sig 1 Taylor ini sebesar 0,077. Oleh karena itu nilai signifikasi tersebut lebih dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yang berarti produktivitas karyawan kurang dari 36 unit per jam, sedangkan HA-nya itu ditolak. Kita lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesisnya itu one sample t-test digunakan untuk menguji apakah kata-kata produktivitas kerja berbeda secara signifikan dengan standar yang telah ditentukan. Pada penilaian ini digunakan tes Paliot 6 unit, artinya kata-kata produktivitas kerja karyawan akan dibandingkan dengan produktivitas sebesar 30 unit per jam. Data yang dianalisis yang kita sudah maka kita akan uji interpretasinya berdasarkan output SPSS diperoleh jumlah sampel sebanyak 19 responden. Nilai rata-rata produktivitas kerja sebesar 38,2632 unit atau jam. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas kerja responden lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan, yaitu 36 unit atau jam. Hasil hipotesis penelitian HO 36, rata-rata produktivitas kerja sama dengan standar produktivitas 36 unit atau jam. Sedangkan HA 36 juga rata-rata produktivitas kerja tidak sama dengan standar produktivitas 36 unit per jam atau jam. Ketika pengambilan itu taraf signifikasinya adalah 0,05. Terus dasar keputusan jika sig 2 Taylor 0,05 HO-nya diterima karena di atas 0,5. Sedangkan HO ditolak karena di bawah 0,05. Ini langkah-langkah sesuai sama seperti tadi yang kami sudah jelaskan di atas. Kita masukkan data, habis itu analisis, habis itu atas lagi, habis itu kontraminis, habis itu on-cycle test, itu terus terus masukkan variabel produktivitasnya, kerja unit atau jam di kotak tes variabel less, isi tes Paliot 36, habis itu di akan timbul analisisnya. Hasil output nilai rata-rata produktivitas kerja sebesar 38,2632 unit atau jam. Nilai ini lebih tinggi sebesar 2,2632 unit dibandingkan standar yang digunakan, yaitu 36 unit atau jam. Namun untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, perlu hasil uji T pada tabel berikutnya. Interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan nilai signifikan diperoleh nilai sig 0,154 karena 0,154 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Berdasarkan nilai T itu hitung sebesar 1,489. Nilai ini menunjukkan bahwa selisih rata-rata produktivitas kerja dengan standar produktivitas tidak cukup besar untuk dinyatakan berbeda secara signifikan. Interpretasi main intervensi, nilai main intervensi sebesar 2,26316. Artinya rata-rata produktivitas kerja memang lebih tinggi, 2,26316 unit atau jam dibandingkan standar unit atau jam, tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik. Interpretasi uji hipotesis berdasarkan nilai signifikan
diperoleh 0,154 karena 0,154 ini lebih tinggi dari 0,5. Oh tadi ya. Lanjut kesimpulan. Berdasarkan hasil Lawson Quality Test, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,154 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas kerja sebesar 38,2632 unit atau jam tidak berbeda secara signifikan dengan standar produktivitas yang ditetapkan sebesar 66 unit atau jam. Meskipun rata-rata produktivitas kerja lebih tinggi daripada standar, selisih tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menyatakan adanya perbedaan yang signifikan. Habis itu kita lanjut ke uji homogenitas. Uji asumsi yang digunakan adalah uji homogenitas. Tujuannya uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan data antara kelompok sama homogen karena one-way ANOVA mensarankan bahwa data yang dibandingkan memiliki varian yang relatif sama. Data yang dianalisis yang pertama data variabel NHT dibandingkan dengan antar beberapa kelompok. Terus hipotesisnya itu HO variannya antar kelompok homogen sama. Sedangkan HA-nya variannya antar kelompok tidak homogen berbeda. Berarti HO diterima, HA-nya ditolak gitu seperti yang tadi. Terus kriteria penerimaannya, hipotesisnya dikasih di atas 0,05 HO diterima data homogen, dikasih di bawah 0,05 HO ditolak data tidak homogen. Lanjut. Langkah-langkah cara menguji uji homogenitas. Yang pertama seperti biasa kita salin dulu data yang mau dianalisis. Habis itu kita ke menu ini data view. Habis itu kita tulis X1 sama X2 akan timbul. Terus kita lanjut ke label. Label itu kita sesuai dengan namanya, misalnya NHT, berarti tulis NHT. Habis itu selesai itu kita ke analisis, buka analisis, pilih constraint. Habis itu klik on Y ANOVA. Habis setelah klik on Y ANOVA, habis itu masukkan variabel NHT-nya. Terus habis setelah itu kita klik obvious. Terus centang homogeneity of variable test. Terus kita klik continue, oke. Akan timbul data seperti ini. Ini adalah data uji homogenitas. Interpretasinya nilai signifikan 0,239 lebih besar dari 0,05 karena 0,239 lebih tinggi dari 0,05. Maka HO diterima, artinya varian data antar kelompok homogen sehingga syarat untuk menentukan uji on Y ANOVA terpenuhi. Kesimpulannya, uji asumsi data memenuhi asumsi homogenitas dan dapat dilanjutkan ke uji hipotesis ANOVA. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Nah, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antar kelompok pada variabel NHT data yang dianalisis. Data nilai NHT dari beberapa kelompok. Hipotesisnya HO tidak terdapat perbedaan antara antar kelompok, sedangkan tidak dapat perbedaan antara antar kelompok. Kriteria penerimaan hipotesisnya dikasih lebih tinggi dari 0,05 HO diterima, sedangkan di bawah 0,05 HO yang ditolak. Lanjut. Ini seperti tadi yang di atas langkah-langkah tentang uji homogenitas. Lanjut lagi. Nilai signifikan 0,05
0,671 lebih besar dari 0,05 karena 0,671 lebih tinggi dari 0,5, maka HO diterima. Ini tidak terdapat perbedaan antara yang signifikan antar kelompok pada variabel NHT. Kesimpulannya, berdasarkan uji homogenitas diperoleh nilai sig 0,239 lebih tinggi dari 0,05 sehingga data homogen. Berdasarkan uji on-Y ANOVA diperoleh nilai sig 0,671 lebih tinggi dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Dengan demikian, hipotesis alternatif HA ditolak dan hipotesis HO diterima. Dari hasil output di atas dapat diketahui nilai probabilitas untuk di hasil belajar berdasarkan hadiah yaitu 0,239 dan berdasarkan konvensional yaitu 0,671. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar berdasarkan NHT dan konvensional mempunyai varian yang tidak sama. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kak Muslimah. Akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu uji normalitas. Uji asumsi. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data, apakah bentuknya itu distribusi normal atau tidak. Terus uji normalitas ini diperlukan karena sebagian besar itu analisis parametrik mensyaratkan data berdistribusi normal. Di sini data yang dianalisis adalah uang saku, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Di sini ada hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu H0 yaitu data berdistribusi normal. Terus H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan jika signifikansi itu lebih besar dari 0,05 maka H0-nya itu diterima, berarti datanya itu normal. Terus jika HA ditolak, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HA-nya itu ditolak, jadi datanya tidak normal. Di sini ada langkah-langkah analisisnya. Yang pertama itu kita masuk ke variabel. Jadi di sini ada variabel data. Kita klik di sini ada X1, X2 dan Y. Terus kita ke data view. Data view di sini ada data view. Terus buat isi datanya itu kita klik analisis, yaitu ada di atas analisis. Terus kita klik non parametrik di sini, non parametrik. Terus apa sih di sini? Apa sih? Terus pilih legasi dialog ada di situ dan pilih one sampel, satu sampel KS. Selanjutnya kita masukkan semua variabel ini ke kotak tes variabel di sini, sehingga akan terlihat seperti ini. Kita pindah dari kotak sini, kita pindah ke sini. Lalu klik OK di sini. Di sini akan timbul hasilnya. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya itu kesimpulan uji normalitas berdasarkan uji hasil normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh nilai signifikansinya yaitu untuk variabel ruang sakunya itu sebesar 0,721 dengan asumsi signifikansi 0,671
675. Terus variabel motivasi belajarnya itu sebesar 0,535 dengan asumsi signifikansi 0,947 dan variabel prestasi belajarnya yaitu sebesar 0,509 dengan asumsi signifikansi 0,958. Nah, jadi oleh karena itu nilai asumsi signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel ruang saku, motivasi belajar, prestasi belajar itu berdistribusi normal. Sekian dari kelompok 1, semoga kawan-kawan yang sudah mendengarkan dan nanti bisa tahu tentang uji wawasan, uji mobilitas dan uji lokalitas dan cara-caranya untuk sekian dari saya sebagai moderator, mohon maaf yang bukan saya, mohon maaf juga.